Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Belakangan ini, gue lagi suka banget main game-game dari From Software, terutama seri Souls-like-nya. Mulai dari yang paling baru yaitu Elden Ring dan Sekiro, sampai yang paling jadul yaitu Dark Souls pertama. Semuanya sudah gue tamatkan, dan hampir semua bosnya berhasil gue kalahkan. Walaupun sebenarnya masih ada dua lagi yang belum sempat gue mainkan, yaitu Demon's Souls dan Bloodborne. Tapi masalahnya, kedua game itu hanya ada di PlayStation, dan gue nggak punya konsolnya. Nah, setelah gue main semua game itu, gue pun tertarik untuk ngebuat konten detail kecil terbalik mengenai semua referensi game Souls di dalam anime dan juga manga Jepang. So, kalau kalian penasaran anime dan manga apa saja yang mempunyai referensi game Souls, saran gue tonton video ini sampai habis. So, langsung aja, mari kita mulai. Referensi pertama, mari kita mulai dari anime yang menjadi inspirasi gua untuk ngebuat konten ini, yaitu anime Ampas Isekai The Cheat atau Isekai Punggung. Ini adalah anime dengan premisi yang cukup menarik, yaitu MC-nya bisa bolak-balik isekai dan dunia nyata melalui sebuah pintu. Hanya saja, anime ini punya kekurangan besar dari segi visual, yang terasa banget malasnya, dan juga ceritanya yang bisa bikin malu ketika lagi nonton. Tapi, di luar dari segala keampasan itu, anime ini ternyata menyelipkan referensi Dark Souls di dalamnya, yaitu di episode ke-6. Di pertengahan episode, kita diperlihatkan Yuya dan teman-temannya yang lagi jalan-jalan dan mereka sempat singgah di game center. Nah, di sini terungkap kalau Yuya ternyata sangat jago bermain game dan dia berhasil memenangkan banyak hadiah untuk diberikan kepada teman-temannya. Salah satu hadiah yang dia berikan adalah kaset berjudul Save Your Soul buatan studio From Software. Nah, nama Save Your Soul adalah plesetan dari nama Dark Soul, dan nama From Software merupakan plesetan dari nama studio From Software. Sedangkan cover game itu sepertinya merupakan parodi dari cover game Elden Ring. Hal ini bisa kita lihat dari covernya yang mayoritas berwarna hijau kekuningan, dan juga ada gambar pedang di tengah. Mirip seperti gambar covernya Elden Ring yang memperlihatkan seseorang sedang memegang pedang. Lanjut, referensi kedua ada di anime Gintama. Kalau biasanya Gintama terkenal dengan parodi One Piece dan anime shonen pada umumnya, kali ini Gintama juga sempat menyinggung soal game Souls-like, terutama referensi game Sekiro Shadow Die Twice. Sebelum gue jelasin, referensi yang satu ini bisa jadi spoiler buat kalian yang belum sempat menamatkan game Sekiro. Jadi kalau nggak mau kena spoiler, mending skip referensi yang satu ini. Nah, referensi Sekiro bisa kita temukan di movie Gintama The Very Final. Ini adalah movie terakhir sekaligus penutup dari cerita Gintama. Di bagian paling akhir dari movie ini, kita diperlihatkan segmen singkat yang disebut Oshiete Ginpachi Sensei. Di sini, Soyo bertanya ke Ginpachi Sensei, kenapa manga Gintama bisa sampai kena tendang dari majalah Jump, dan kenapa mangganya sering banget delay padahal sudah masuk chapter-chapter akhir. Menjawab pertanyaan itu, kita pun diperlihatkan kulit pisang dengan tulisan Sekiro. Lalu Ginpachi ngomong kalau semuanya jadi makin kacau setelah Isshin keluar dari punggungnya Genichiro, dan muncul scene ini. Nah, scene tadi memperlihatkan sebuah tangan yang keluar dari punggungnya Gintoki. Scene itu merefer ke game Sekiro, yaitu di scene ini. Nah, apa yang kalian lihat tadi merupakan scene entrance milik karakter bernama Isshin yang keluar dari punggungnya Genichiro. Mereka berdua, yaitu Isshin dan Genichiro, adalah bos terakhir yang harus dilawan jika ingin menamatkan game Sekiro. Selain itu, Ginpachi tadi ngomong kalau semuanya jadi makin kacau semenjak kemunculan Isshin. Kalimat ini merefer ke boss fight-nya Isshin yang susahnya minta ampun, karena kita harus ngelawan dia selama 3 fase berturut-turut, dan sebelum itu, kita juga harus ngelawan Genichiro sebanyak 1 fase. Jadi total boss fight ini mempunyai 4 fase, dan battle melawan Isshin adalah battle yang paling menyebalkan. Apalagi ketika Isshin masuk fase 2, dan dia mulai nge-spam tombak dan juga senapannya. Lanjut, referensi ketiga ada di anime Kaguya-sama. Siapa yang sangka kalau anime romance yang satu ini ternyata mempunyai referensi Dark Souls. Referensinya dapat kita temukan di season 2 episode 8. Di pertengahan episode, kita diperlihatkan Kaguya dan Shirogane yang lagi terperangkap di dalam gudang, dan mereka berdua mengira kalau keadaan ini sudah direncanakan. Shirogane dan Kaguya pun ngomong kalimat yang sama, yaitu mereka mengira kalau ini adalah strategi jembatan gantung yang sengaja digunakan untuk mendekati lawan jenis. Penjelasan tentang strategi jembatan gantung lumayan panjang, tapi biar gue persimpel. Intinya, di saat kita merasa takut dan pada saat itu ada lawan jenis yang berada di sekitar kita, maka perasaan takut itu dapat berubah menjadi perasaan tertarik terhadap lawan jenis. Sama seperti kondisi Kaguya dan Shirogane yang lagi terjebak di dalam gudang, dan perasaan takut mereka bisa saja menjadi pemicu agar mereka saling suka. Tapi yang menarik, ilustrasi efek jembatan gantung yang anime Kaguya gunakan justru terlihat seperti ini. Dari sudut pandangnya Shirogane, kita diperlihatkan seorang kesatria putih dan penyihir yang sedang berada di atas jembatan gantung. Dan di ujungnya terdapat kesatria berwarna merah yang sedang memotong tali jembatan. Sedangkan dari sudut pandang Kaguya, justru sang kesatria putih yang sedang berusaha memotong jembatan, dan ada 2 kesatria merah yang sedang berada di atas jembatan gantung.
Nah, ilustrasi jembatan gantung yang anime Kaguya gunakan diambil dari game Dark Souls 3, yaitu di map bernama Painted World of Ariandel. Buat yang gak tahu, di game Dark Souls 3, terdapat mekanik di mana kita bisa memotong jembatan gantung, dan orang yang sedang menyeberangi jembatan itu akan jatuh dan langsung mati. Nah, di seberang jembatan gantung di Dark Souls 3, terdapat sebuah katedral atau gereja yang akan menjadi lokasi di mana kita dapat bertarung melawan bos bernama Sister Friede. Makanya di ilustrasinya Shirogane, terdapat sebuah bangunan di ujung jembatan gantungnya. Sama satu lagi, kalau kalian perhatikan kesatria merah yang ada di ilustrasinya Kaguya dan Shirogane, terlihat kalau kesatria itu menggunakan armor berbentuk bulat. Itu merupakan salah satu armor paling ikonik di game Dark Souls, yaitu Katarina Armor atau sering disebut sebagai Onion Armor. Masih ada satu lagi, kalau kalian perhatikan, di ilustrasinya Kaguya dan Shirogane, kita sama-sama diperlihatkan dua orang karakter, yaitu kesatria dengan armor putih dan seorang wanita penyihir dengan pakaian hitam. Nah, buat kalian yang ngikutin Lord Dark Souls 3, mungkin saja familiar dengan dua karakter ini. Mereka berdua kemungkinan adalah parodi dari karakter NPC di game Dark Souls 3, yaitu Carla dan Alpha yang diteorikan kalau mereka adalah sepasang kekasih. Tapi ada juga teori kalau Carla merupakan anak dari Alpha dan juga Zuli, yaitu karakter NPC dari Dark Souls 2. Dan masuk di Dark Souls 3, Alpha berjuang untuk melindungi anaknya, yaitu Carla. Lanjut referensi berikutnya ada di anime Kobayashi-san Chino Maid Dragon, anime tentang naga perempuan yang jadi pelayan. Referensi Dark Souls-nya bisa kita temukan di season 1 episode 3. Di bagian paling akhir episode ini, kita diperlihatkan semua naga yang lagi berkumpul di rumahnya Kobayashi, dan Fafnir tampak tertarik dengan game yang Takia mainkan, dan akhirnya Fafnir malah main game itu. Nah, kalau dilihat dari bentuk UI game yang Fafnir mainkan, di mana game itu mempunyai bar darah dan stamina, dan juga visual gamenya yang kelihatan pecah banget, serta armor karakter yang bentuknya kayak gini, gua rasa game yang Fafnir mainkan adalah parodi dari game Dark Souls pertama, dan monster yang dia lawan sepertinya adalah bos pertama di game itu, yaitu Asylum Demon. Hal ini bisa kita lihat dari bentuk monsternya yang sama-sama gemuk, tapi di anime Kobayashi-chan, monsternya tidak menggunakan senjata. Selain itu, game Dark Souls versi Kobayashi-chan ternyata bisa di-pause. Padahal semua game Souls-like buatannya From Software sama sekali tidak ada yang bisa di-pause, kecuali Sekiro. Scene pun berlanjut dan kita masih diperlihatkan Fafnir yang lagi main game itu. Tapi karakternya Fafnir malah mati setelah ngebuka peti yang disebut Mimic. Nah, scene karakternya Fafnir yang mati kemakan Mimic diambil dari game Dark Souls juga, yaitu scene yang ini. Buat yang gak tahu, Mimic di dalam game Dark Souls damage-nya kagak ngotak, dan sangat wajar kalau player bakalan langsung mati jika ngebuka peti yang ternyata adalah Mimic. Lalu setelah karakternya Fafnir mati, kita diperlihatkan tulisan You Are Dead dengan font merah, yang mana ini merupakan parodi dari tulisan You Died, yaitu tulisan yang akan selalu muncul setiap kali player Dark Souls mati. Lanjut referensi berikutnya ada di anime Hataraku Mou Sama, anime tentang Raja Iblis yang kerja serabutan. Referensinya cukup singkat dan bisa kita temukan di season 1 episode 10. Di pertengahan episode, kita diperlihatkan Urushihara yang lagi belanja di situs Jungle, yaitu plesetan dari situs Amazon. Dan barang yang Urushihara beli ternyata adalah game dengan judul Devil Souls. Nah, kalau dilihat dari jenis font yang cover game itu gunakan, sepertinya game Devil Souls ini merupakan parodi dari game Souls pertama buatannya From Software, yaitu Demon Souls. Referensi berikutnya ada di anime Danmachi, anime tentang bocah rambut putih yang pengen jadi kuat setelah diselamatkan oleh seorang perempuan. Referensinya bisa kita temukan di season 1 episode 4. Di episode ini, Eina mengajak Belle untuk belanja equipment baru di tempatnya Hephaestus Familia. Lalu kita diperlihatkan Belle yang lagi keliling di dalam toko, dan salah satu barang yang ada di background adalah armor dengan bentuk seperti ini. Nah, semua player Dark Souls pasti familiar dengan armor yang ada di sebelah kanan. Kalau dilihat dari bentuk helm dan juga ukuran armornya yang besar, sepertinya itu adalah parodi dari armor milik NPC bernama Havel dengan julukan The Rock atau Batu. Malahan di Dark Souls 3, armornya Havel beneran bisa jadi batu. Ini merupakan salah satu armor paling kuat dan juga paling berat di game Dark Souls. Nah, untuk armor yang sebelah kiri, kalau dilihat dari bentuk helm dan juga corak di bagian dada, sepertinya armor itu mirip seperti Flute Knight Armor dari game Demon Souls. Lanjut referensi berikutnya ada di anime I'm Standing on a Million Life, anime isekai di mana MC-nya bisa bolak-balik dan mereka dipaksa untuk menyelesaikan berbagai macam quest jika ingin bertahan hidup. Nah, referensi Dark Souls-nya bisa kita temukan di episode ke-8. Di episode ini mereka mendapatkan misi untuk mengantarkan kargo, dan Yusuke ngasih saran agar mereka membentuk dua tim. Setelah berpisah, kita pun diperlihatkan Yusuke yang satu tim dengan Kahabel dan juga Yuka. Yuka pun memuji kemampuan Yusuke yang sangat ahli dalam mengatur rencana, dan dia ngomong kalau Yusuke lebih cocok jadi Raja Iblis daripada pahlawan. Yusuke membalas kalau ini adalah keahliannya, dan dia telah menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan cara membunuh musuh di game Dark Souls dan juga Fallout. Nah, ketika Yusuke menyebut nama Dark Souls, kita diperlihatkan gambar ini. Ini adalah gambar yang diambil dari cover game Dark Souls Remaster, di mana terdapat gambar seorang kesatria yang sedang menyalakan bonfire atau api unggun. Nah, mulai dari sini kita masuk ke referensi Dark Souls yang ada di dalam manga. Manga pertama yang mempunyai referensi Dark Souls adalah manga kesukaan banyak orang, yaitu Goblin Slayer. Manga dark fantasy, di mana goblin bisa lebih mengerikan daripada naga.
Referensi Dark Souls-nya bisa kita temukan di chapter 25. Chapter ini bercerita tentang persiapan Goblin Slayer sebelum mereka menuju ke Katakom, dan kita pun diperlihatkan Goblin Slayer dan juga Priestess yang lagi jalan-jalan. Nah, salah satu tempat yang mereka datangi adalah toko senjata, dan ketika mereka masuk ke dalam toko, kita pun diperlihatkan beberapa armor dan senjata yang dijual di toko tersebut. Nah, kalau kalian perhatikan, salah satu armor atau lebih tepatnya helm yang dijual di toko tersebut mempunyai bentuk seperti ini. Bentuknya bulat seperti kerang atau lebih terlihat seperti bawang. Sama seperti referensi di Kaguya-sama, helm yang kita lihat merupakan bagian dari Katarina Set atau Onion Set, yaitu salah satu model armor paling ikonik di game Dark Souls. Lanjut ke manga berikutnya adalah Sekai Oni. Premis manga ini mirip seperti I Standing on a Million Life, yaitu ada beberapa orang yang dipaksa untuk menyelesaikan suatu misi agar mereka bisa selamat. Tapi cerita Sekai Oni jauh lebih kejam dan lebih dewasa daripada I Standing on a Million Life. Nah, referensi Dark Souls-nya bisa kita temukan di chapter 18. Di chapter ini, kita mendapatkan penjelasan mengenai backstory salah satu karakter bernama Kuroe. Backstory-nya cukup vulgar, jadi nggak akan gue jelaskan di sini. Tapi intinya, di sini kita sempat diperlihatkan panel yang ngasih tahu kalau adiknya Kuroe sangat suka menonton acara TV tentang pahlawan. Dan di panel yang lain, kita diperlihatkan adiknya Kuroe yang lagi pose seperti ini. Nah, pose yang mereka lakukan merefer ke pose dari salah satu karakter paling ikonik di Dark Souls 1, yaitu pose Praise the Sun milik NPC bernama Soler, atau sering disebut sebagai Sun Bro. Bentuk helm dan corak matahari di baju adiknya Kuroe juga mengambil inspirasi dari model armor yang Soler gunakan, yaitu Armor of the Sun. Nah, sekedar info buat kalian, kalau kalian ngikutin Lord Dark Souls 1, Soler adalah salah satu karakter NPC paling dicintai para player Dark Souls, terutama mereka yang pernah main Dark Souls pertama. Karena cuma dia, satu-satunya NPC yang masih mau menemani kita, bahkan sampai di battle terakhir melawan last boss di Dark Souls 1. Dan dia juga adalah satu-satunya NPC yang bisa kita panggil untuk ngebantu kita melawan boss paling biadab di Dark Souls 1, yaitu Smoke dan Ornstein. Lanjut referensi berikutnya ada di versi manga Uzaki-chan, manga romance komedi tentang hubungan dua orang anak kuliahan. Referensi Dark Souls-nya bisa kita temukan di chapter ketiga. Chapter ini bercerita tentang Uzaki dan Sakurai yang singgah di toko elektronik. Lalu kita diperlihatkan Sakurai yang lagi mencoba teknologi VR. Nah, ketika Sakurai menggunakan VR, dia ngomong kalau grafik lautnya sangatlah realistis. Dan dia juga ngomong kalau makhluk yang dia lihat sudah seperti Storm King dari Demon's Souls. Kalimat ini merefer ke salah satu boss fight di game Demon's Souls, yaitu Storm King, yang adalah bos monster dengan bentuk seperti ikan pari. Makanya Sakurai bisa kepikiran Storm King ketika dia ngelihat ikan pari di dalam VR. Sama seperti panel berikutnya, di mana kita memang diperlihatkan beberapa siluet ikan pari. Dan referensi Dark Souls terakhir yang berhasil gua temukan ada di manga Boku wa Mari no Naka. Ini adalah manga yang bercerita tentang pria nolep yang tiba-tiba saja terjebak di dalam tubuh siswi SMA. Nah, referensi Dark Souls-nya bisa kita temukan di chapter paling pertama ketika kita diberitahu mengenai backstory karakter utamanya. Di sini kita diperlihatkan si MC yang lagi main game dengan layout yang sama persis seperti game Dark Souls. Hal ini bisa kita lihat dari UI item di sebelah kiri bawah, dan juga terdapat bar darah, stamina, serta lingkaran dengan angka yang ada di pojok kiri atas. Nah, UI ini diambil dari game Dark Souls pertama, dan lingkaran dengan angka yang ada di pojok kiri atas merupakan fitur yang hanya ada di game Dark Souls 1, yaitu fitur Humanity. Lalu, kalau dilihat dari siluet monster yang MC kita lawan, sepertinya itu adalah boss terakhir di game Dark Souls 1, yaitu Gwyn Lord of Cinder. Salah satu boss paling gampang di Dark Souls 1 karena dia bisa di-parry. Nah, itu tadi semua referensi Souls game di dalam anime dan manga yang berhasil gua kumpulkan. Kira-kira mana referensi Dark Souls paling keren dan paling di luar perkiraan kalian? Coba komen di bawah. Dan juga kalau ternyata masih ada referensi Dark Souls yang gua lewatkan, jangan ragu buat nambahin di kolom komentar. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.